itu banyak, ya, yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Ya, di Quran saja itu disebutkan ada 99. Sebagian ulama itu mengatakan nama Allah itu ada 4.000 nama. Ya. Ada nama Allah yang diketahui hanya oleh para malaikat. Ada nama Allah yang hanya diketahui oleh para nabi dan rasul. Ya. Ada nama Allah yang tertulis di seluruh alam semesta. Ya, termasuk yang tertulis dalam Al-Qur'an, ya, yang kita sebut atau kita kenal dengan nama Al-Asmaul Husna, ya, yang berjumlah 99. Jadi walhasil nama-nama Allah ini banyak, ya. Kalau Allahnya zatnya cuma satu, ya, tapi namanya banyak. Nah, itu nama yang banyak menunjukkan kepada kemuliaan. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma, gitu. Jadi banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan sang pemilik nama. Jadi kalau dalam agama sesuatu itu namanya banyak, ya, seperti nama Nabi Muhammad SAW, banyak nama beliau, ya, nama-nama Al-Quran, ya, nama Ka'bah, nama air Zam-Zam, itu banyak namanya sebutannya, ya. Itu berarti menunjukkan kemuliaan si pemilik namanya, ya, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun punya nama banyak. Nah, tapi dalam Al-Quran yang Allah pilih itu apa? Dua daripada Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ditafsirkan oleh sebagian para ulama, makna Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang sifatnya umum, ya, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Jadi siapapun dapat rahmannya Allah Ta'ala, dari bangsa manusianya, bangsa malaikatnya, bangsa jinnya, hewan binatangnya, tanaman dan tumbuh-tumbuhannya, bebatuan, semua tanpa terkecuali, semua mendapatkan sifat rahmannya Allah Ta'ala, ya. Yang kedua Ar-Rahim. Ya, kalau Ar-Rahim ini kata ulama sebagian katakan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang sifatnya khusus. Ya, jadi kalau Ar-Rahman katanya buat di alam dunia, kalau Ar-Rahim buat di akhirat. Itu. Ya. Kalau Ar-Rahim itu khusus kepada orang-orang yang Allah pilih, yang memang di akhirat besok buat menempati tempat yang penuh dengan kenikmatan, namanya surga. Ya. Makanya dari dua nama ini yang Allah awali Al-Quran, ya, surah Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara arti yang sering kita dengar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih penyayang kan itu juga, gitu ya. Ya, satu makna. Cuman kalau Ar-Rahman, kata ulama katakan di alam dunia dan sifatnya umum, menyeluruh kepada seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim buat di akhirat, hanya khusus buat manusia-manusia pilihan. Nah, makanya kata Imam Al-Haddad, ya, itu Ar-Rahman Ar-Rahim nama buat Allah Ta'ala, sifatnya itu rahmah, kasih sayang. Dan rahmatnya Allah, kata beliau, ada dua. Ada rahmat Allah yang perlu kita cari, ada rahmatnya Allah yang kita dicari, gitu, ya. Jadi rahmat Allah itu ada dua. Ada yang wajib kita cari, ada yang memang rahmat itu yang mencari kita. Kalau rahmat yang mencari kita, artinya tanpa usaha kita, dia semata-mata datang kepada kita karena anugerah Allah Ta'ala, ya. Jadi Allah, ya, memberikan karunia-Nya, anugerahnya yang disebut fadlum minallah, yang tanpa kita usahakan, tanpa kita minta, tanpa kita pesen, dikasih sama Allah Ta'ala rahmat tersebut, ya. Berupa apa itu rahmatnya? Rahmat yang pertama itu yang nyari kita atau semata-mata pemberian Allah tanpa usaha kita, namanya rahmatul hidayah. Ya, apa itu rahmatul hidayah?
kasih sayang Allah Ta'ala berupa hidayah, petunjuk keimanan. Ya, jadi itu iman, itu rahmat terbesarnya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada ya hamba-hambanya secara umum, secara merata. Itu dan tanpa ada usaha dari kita. Karena iman itu sudah Allah berikan dari mulai penciptaan kita sebagai manusia di alam arwah namanya. Ya, itu di alam arwah waktu kita pertama kali jadi manusia belum bersatu dengan fisik atau jasad, itu dikasih kita terlebih dahulu nikmatul hidayah, nikmat iman dikasih sama Allah. Ya, jadi kita sendiri ini jadi manusia enggak pernah pesan ya, enggak pernah minta, termasuk ya bukan cuma jadi manusianya, nikmat hidayahnya itu pun Allah yang kasih tanpa ada usaha dari kita. Dan itu sifatnya semua manusia dikasih. Allah nggak pilih-pilih, ya Allah nggak pilih-pilih, Allah nggak beda-bedakan, ya karena memang sebagai makhluk kita punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah. Ya, jadi kita makanya ya yang membedakan nih kita sebenarnya. Kalau Allah tuh sama hambanya semua sama. Mau nikmat apa kek dibagi rata sebenarnya. Ya, tinggal bagaimana kita makainya, ngolahnya, manfaatinnya. Ya, itu. Jadi termasuk nikmat hidayah, nikmat rahmat yang Allah berikan berupa keimanan, ya, ini juga merata diberikan kepada seluruh manusia. Makanya waktu di alam arwah semua manusia hanya punya satu sebutan sebagai makhluk yang fitrah, makhluk yang suci. Ya, di alam arwah tuh nggak ada ini mukmin, ini kafir, ini munafik, ini fasik, yang nggak ada, semua sama. Ya, makanya malaikat memberikan penghormatan kepada manusia bukan cuma dengan angkat tangan sebagai rasa penghormatannya, tapi bersujud. Ya, kenapa? Sebab diantaranya manusia telah dibekali kesucian iman oleh Allah Ta'ala. Ya. Ini sebutan-sebutan baru muncul pas kita hidup di alam dunia sekarang. Ya, setelahnya rahmatnya Allah berupa hidayah keimanan diberikan kepada kita. Nah sekarang perlu diuji, ya. Ibarat emas ini emas murni 24 karat. Ya, tapi emas ini kalau mau jadi ya mesti ditempa. Gitu kan. Kita kalau melihat orang menjamah itu prosesnya lama, ya, dibakarnya berulang-ulang, ya, mungkin dari sekepel segini jadinya cuma kayak gunung, kayak kelereng segini. Itu masih tepat, itu yang murninya, itu yang intisarinya. Ini disebut dengan emas murni 24 karat. Ya, keimananku setelah dikasih, ya, itu perlu diuji, gitu ya, perlu ada penempaan. Nah, maka begitu kita muncul ke alam dunia, ditempatlah itu kita punya iman, sehingga ada rahmat Allah yang kedua yang perlu kita cari. Ya, dan itu rahmat yang kedua sebagai bukti penempaan terhadap iman kita yang namanya rahmat yang Allah berikan di alam arwah. Jadi rahmat yang Allah berikan langsung kepada kita tanpa kita minta, ya, itu ditempa di alam dunia dengan rahmat yang kedua yang harus kita usahakan sebagai bentuk, ya, pernyataan iman kita kepada Allah Ta'ala dengan rahmat yang kedua yang harus kita cari. Ya. Apa itu rahmat yang kedua? Ya, yaitu rahmat kedua dari Allah Ta'ala yang namanya sorga. Ya. Jadi kan sorga itu perlu ada usaha dari kita. Dia katakan nyarinya mesti dengan usaha berupa apa? Amal soleh. Nah, berupa ibadah dan kebaikan. Dan makanya ibadah yang kita lakukan di dalam dunia ini sebenarnya sebagai alat untuk menempa keimanan kita. Ya, supaya iman ini besok di akhirat sudah menjadi, ya, emas murni. Karena buat menukar yang namanya sorga itu. Jadi sorga itu adalah simbol rahmatnya Allah Ta'ala, tapi perlu dicari kalau ini, gitu ya. Kalau iman mah tadi kita nggak pernah minta, memang mulai dikasih. Begitu kita diciptakan jadi manusia berupa ruh, langsung dikasih nikmat iman semuanya, rata semua dikasih.
Ya, kata Allah nih, pegang nih kunci sorga, pegang nih tiket buat ke sorga ya, baik-baik ya. Nah, begitu kita muncul ke alam dunia, diuji sama Allah, beneran gak manusia menjaganya, megangnya, memperjuangkannya terhadap nikmat iman atau rahmat pertama yang Allah berikan. Karena kita nggak pakai minta ya, udah dikasih, tinggal jaga doang di alam dunia ya. Nah itu yang nikmat kedua ya, rahmat kedua yang harus kita cari, yang namanya surga. Ada sabab jalannya, ada prosesnya. Apa itu? Bil amali sholeh, kata Ibnu Haddad. Itu adalah melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah selama kita hidup di alam dunia. Jadi Pak, ibadah itu banyak punya fungsi ya. Jadi kalau kita ibadah itu bukan sekedar buat cari pahala aja. Jadi kalau orang punya anggapan ibadah itu kalau terbayang di pikirannya, ibadah ya cuma nongkrong di masjid, ya sholat, pegang tasbih, hanya sebatas itu berarti dia tidak mengetahui hakikat ibadah. Terlalu sempit. Kalau mandang ibadah cuma ada di masjid, cuma ada di majelis taklim. Ibadah itu tahu dari kita melek mata sampai tidur lagi isinya ibadah buat kita sebagai mukmin. Ya, jangankan yang sifatnya perintah, yang mubah, makan, minum, tidur, buat orang mukmin niatin buat ibadah sama Allah ada pahalanya. Ya. Jadi kalau orang nanya ibadah itu apa sih? Ibadah itu aktivitas kita sebagai mukmin apapun. Tinggal tergantung bagaimana melaksanakan dan niat. Ya. Kita makan nih, disuruh baca bismillah, disuruh niat dengan makan supaya punya kekuatan tenaga buat ibadah sama Allah Ta'ala. Itu waktu kita makan, itu malaikat mencatat pahalanya. Ya. Bahkan begitu kita selesai makan, kita bilang alhamdulillah, bukan cuma perut kita kenyang, tapi dikasih pahala sama Allah Ta'ala. Kenapa? Padahal itu makan perbuatan mubah. Karena yang kerjain orang mukmin, orang yang punya iman. Tuh dikasih kebaikan sama Allah. Ya, makanya fungsi ibadah itu banyak. Ya, di samping buat mendatangkan kebaikan besok di akhirat yang namanya pahala, buat modal nih beli surga. Ya, juga di alam dunia kita sebagai manusia pasti banyak salah, banyak lalai, banyak dosa ya. Maka pembersihnya apa? Ibadah lagi. Ya, itu Allah kasih tahu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu penggugur dosa. Ya, jadi namanya ibadah itu buat mendatangkan kebaikan, namanya pahala. Plus yang kedua buat menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya buat orang mukmin nyaris sebenarnya. Kalau kita ngaku mukmin beneran Pak, nyaris itu malaikat atid yang sebelah kiri kita nggak jadi nulis dosa, sebenarnya begitu. Kalau kita mau tahu, ya. Sebab kebaikan Allah Ta'ala buat orang beriman begitu. Kalau lempengan kita berbuat baik, ya berbuat ibadah, itu malaikat yang nulis kan sebelah kanan namanya Raqib. Itu dia langsung nulis, nggak pakai ditunggu-tunggu. Begitu kita ngerjain langsung ditulis pahalanya. Ya, bahkan ngerjain 1 ditulisnya 10 gitu. Nih, yang sebelah kanan. Tapi malaikat yang sebelah kiri ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, dia nunggu dulu. Nggak langsung ditulis. Ngapain nunggunya? Nunggu siapa tahu kita melakukan hasanat itu tadi. Ya, itu yang kata Allah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi dengan ayat ini malaikat atid nunggu ya kali dia saat ini berbuat dosa, nanti beberapa jam kemudian dia sadar, dia taubat, dia ibadah, maka itu dosa nggak jadi ditulis. Tuh. Ya, dalam hadis pun begitu kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Nabi. Jika engkau berbuat dosa, berbuat salah, iringi dengan hasanah, dengan kebaikan. Maka apa? Tamhuha, fungsinya buat menghapus kesalahan dan dosa tersebut. Ya, maka kita kenapa disuruh sholat tiap waktu? Itu sebenarnya fungsinya. Jadi sholat itu bukan hanya lagi nyari pahala, bukan hanya sekedar jalan kewajiban, tapi ada perkara penting. Kita punya diri jangan sampai kotor, jangan sampai bernoda, jangan sampai numpuk namanya kesalahan dan dosa. Bersihin buru-buru, apa? Pakai ibadah. Termasuk kita wudhu, termasuk kita sholat, termasuk kita zikir, ya, termasuk kita doa dan lain sebagainya. Banyak itu hasanah yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan dosa-dosa kita.
Termasuk kalau kita mau tahu ini namanya ibadah, ya, yang merupakan jalan untuk menuju ke sorga, jalan untuk selamat dan bahagia, juga sebagai penentu. Apa maksud penentu? Sebagai alat seleksi, sebagai alat penyaring, atau sebagai sortiran, ya, dari Allah Ta'ala untuk kita. Sebab sorga nanti punya kelas di dalam. Ya, kalau tadi tuh, ya, kalau tadi apa namanya iman, ya rahmat yang pertama yang berupa hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jaga di dalam dunia, kita nggak buang, itu modal buat masuk surganya. Ya, artinya orang mati ini meninggal, kalau masih ada iman kepada Allah Ta'ala, sekalipun dia maksiat, banyak dosa, ya, misalnya harus masuk ke neraka dulu dah, masih ada harapan ke surga. Kalau masih ada apa? Ada imannya. Sebab keimanan itu, ya, tidak mengekalkan seseorang dalam neraka. Artinya satu saat udah selesai hukumannya, bisa dia ada harapan ke surga buat masuk, ya, buat modal masuk doang. Tapi di dalam surga itu punya kelas. Pokoknya surga itu bertingkat, ada 8 tingkatan surga itu, ya. Ya, termasuk juga neraka ada 7 tingkatan. Ya, sab'atu juz'in. Ya, ada 7 tingkatan itu neraka. Kenapa? Karena dosa, maksiat, pelanggaran itu enggak sama. Ya, punya tingkatan. Maka di neraka tingkatan juga tempatnya ada tingkatnya, ada kelasnya. Termasuk kita punya iman, kita punya ibadah, beda-beda di alam dunia, ada kelasnya. Maka kelas ibadah itu di alam dunia menentukan kelasnya kita besok di akhirat. Ya. Apalagi ini sebagai alat sortiran. Begitu Allah sebar nih, kita udah jadi manusia, udah dikasih iman sekarang. Sekarang kata Allah, sekarang aku punya rahmat yang kedua, tapi harus dicari, ya, harus diusahakan, ya, itu. Maka disebar itu namanya ibadah, terus disebar sama Allah Ta'ala di alam dunia. Ya, yang wajib, yang sunnah, yang berat, yang ringan, ya, yang berupa perbuatan, berupa ucapan, yang kecil, yang besar, semua disebar sama Allah Ta'ala. Sekarang Allah ngapain? Allah nunggu respon kita. Ya, modalnya udah dikasih iman, fasilitasnya udah komplit, hidupnya dikasih, ilmunya dikasih, tenaganya dikasih, bahkan dikutus Nabi, Rasul plus kitab suci buat ngajarin tata caranya, semua komplit. Allah nunggu kita, bagaimana respon kita. Kira-kira nih, ya, menanggapinya kita seperti apa terhadap ibadah yang Allah sebar di alam dunia. Apakah dia menanggapi dengan baik? Apakah dia merespon? Atau cuek, masa bodoh, atau bahkan nolak dan dia tinggalkan? Tuh, ini ibadahlah menjadi alat sortiran, ya Pak, ya. Sehingga para ulama mengatakan ada 4 kelompok manusia nih terhadap ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, ini kita bicara fakta, bukan orang di luar Islam, ya. Kalau orang di alam dunia, rahmat yang pertama ada, hidayah dibuang sama dia, ya udah kelar itu mah hidupnya, ya. Itu nggak dibicarain lagi dah. Kalau sampai mati dia imannya hilang gitu, ya buang, ya udah, itu kan Allah yang vonis orang seperti itu, ya. Termasuk orang-orang kafir namanya, karena imannya, hidayah dibuang di alam dunia. Itu. Ini kita pembahasan masalah ibadah ini pasti ya buat orang-orang muslim, ya, orang-orang Islam, buat diri kita nih, buat mengkoreksi diri kita sekarang, ya, supaya kita tahu bahwa ibadah ini bukan sekedar nyari pahala saja, bukan sekedar buat menghapus dosa saja, tapi ada fungsi lain yang lebih penting lagi dari itu semua. Apa itu? Alat sortiran, alat penyaring, alat seleksi dari Allah Ta'ala. Kita ini hamba beneran apa hamba abal-abal, barang asli apa barang palsu sih, kita disortinya pakai ibadah. Teman di tempat tuh iman tadi pakai ibadah begitu. Ini emas murni 24 karat atau memang emas tapi hanya 21 karat, emas juga apa 17 karat, apa cuma emas imitasi, ya kan? Ya, karena banyak Pak, ya, kalau kita mau sekedar beli mah, ya, emas palsu juga
bentuknya sama, warnanya sama gitu ya. Nah, tapi ya tentunya keadaannya yang berbeda gitu. Begitupun dengan diri kita. Ini kita nih hamba sejati yang Allah akui gitu ya, dunia akhirat. Apakah hamba hanya sekedar barang imitasi yang di mata Allah nggak ada harganya? Itu mau tahu ditentukannya oleh apa? Oleh respon kita, oleh kepedulian kita, oleh menanggapinya kita terhadap ibadah yang Allah sebar di alam dunia. Ya, maka kata ulama yang pertama, ada orang enggak peduli sama sekali terhadap ibadah yang Allah suruh. Dia muslim, karena kalau bicara ibadah ya pasti muslim dulu. Sebab orang nggak mungkin nggak punya iman seperti ibadah, nggak ada ya. Jadi kebaikan seseorang yang pelakunya udah nggak punya iman sama Allah Taala bukan ibadah namanya, ya gitu. Ini nama sebut ibadah berarti pelakunya muslim. Tapi ada orang Islam ya yang selama hidup nggak pernah ibadah, ya artinya dia nggak ada rasa peduli, ya nggak merespon terhadap kewajiban ibadah yang Allah berikan kepadanya, Allah sebar di alam dunia. Masa bodoh, ya. Maka di sisi Allah Taala orang ini dapat sebutan. Sebutannya apa? Sebutan namanya mayyitul qalbi, orang yang mati hatinya. Mayyitul qalbi. Ya. Kenapa disebut mayyitul qalbi, mati hati? Karena Allah mandang kita bukan fisik. Allah mandang kita bukan zahir. Allah nggak memperhatikan tampang kita, rupa kita, penampilan kita, enggak. Ya, yang Allah perhatikan ini hati. Ya, ini artinya orang mati apa enggak nih? Ya, maka ketika dilihat ini mah nggak ada respon sama ibadah yang aku suruh. Ya, padahal semua udah aku kasih fasilitasnya, sarananya, nikmatnya, udah komplit, tapi nggak ada respon sama sekali. Maka dalam pandangan Allah Taala ini orang hatinya mati. Namanya mayyitul qalbi. Sekalipun zahirnya hidup begini, bisa beraktivitas di alam dunia, tapi maaf dalam pandangan Allah pada harganya. Ya kayak gitu. Namanya orang mati Pak. Ya, ada orang nih punya istri misalnya, cakep banget, paling cakep sekampung dia dah bininya. Tapi ketika mati diantar ke kuburan dipendam sama dia. Lo kenapa? Ya udah mati gak manfaat. Masa mau dipajang di rumah? Kan begitu ya? Iya. Udah meninggal mau cakep kayak apa juga. Orang ogah gitu kan. Bahkan diantri sama suami sendiri gimana? Dipendem, selesai dah. Mati gitu. Artinya orang kalau sudah dianggap mati hati sama Allah Ta'ala, udah gak diokaini sama Allah Ta'ala. Gitu. Ya, kenapa? Sebab dia gak open tuh sama ibadah yang Allah suruh. Sebab dia gak respon terhadap apa yang Allah perintah. Nah di sini Allah pernah berkata sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Apa kata Allah? Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah begini, ma'aqalla haya man yatma'u fi jannati bi ghairi amalin. Kaifa ajulu bi rahmati ala man yadkhulu bi ta'ati. Hai Musa katanya. Sungguh kagak punya rasa malu, kata Allah begitu. Siapa itu? Orang yang mengharapkan sorga, rahmat dari aku. Rahmat tuh pengen dapat ampunan dari aku, pengen masuk sorga, hidup pengen selamat, pengen bahagia. Kurang malu tuh orang kayak Musa, kata Allah begitu. Ya, emang kenapa? Bi ghairi amalin, yang dia nggak ada respon sama kewajiban ibadah yang aku suruh. Ya, aku bilang nyuruh ibadah nggak banyak, sedikit, nggak 24 jam nongkrong terus kita ibadah, agak lebih banyak kasornya. Dia nggak mau, kagak punya kepedulian, tuh ya, tuh kata Allah. Itu kalau dia mengharapkan sorga, itu orang gak punya rasa malu. Itu Allah yang bilang nih dalam hadis kursi. Lo kenapa begitu? Kaifa ajulu bi rahmati. Bagaimana aku mau bersifat dermawan sama dia, mau baik sama dia, sementara alaman yang khulu bi taati. Dia pelit, dia pikir, dia bakhil untuk taat sama aku. Ya Pak ya. Jadi kalau kita nggak ibadah di mata Allah bukan cuma mati hatinya, tapi pelit itu orang pikir. Ya, lah bagaimana gue mau berbuat baik Musa sama dia, gitu ya. Bagaimana pada sorga besok kalau dia pelit sama gua, ibaratnya begitu. Tuh, itu hadis kursi yang Allah turun kepada Musa itu ibadah pertama.
Ya Pak ya. Jadi makanya kalau kita tahu ini, nanti kita pandang ibadah tuh bukan jadi beban. Ya. Jadi bukan saatnya sekarang kita melihat ibadah itu apa? Sebagai beban. Bukan. Kalau kita tahu ini. Jadi kalau orang tahu ibadah itu berat, jadi beban buat dia, itu berarti belum tahu hakikat ibadah buat apa. Baru tahu mandang ibadah itu cuma sholat doang. Taunya ibadah cuma di masjid doang. Padahal ibadah dari mulai kita melek mata sampai kita tidur lagi nanti malam itu sudah penuh perbuatan kita dengan ibadah. Bagaimana ngolah dan ngaturnya, bagaimana manfaat dan niatnya. Kata Nabi kan senyum aja di depan orang itu termasuk apa? Sedekah ya, ibadah kan senyum doang. Kita lagi jalan nih Pak, ada duri, ada belik, kita singkirin, takut kena orang, itu pahala. Nggak perlu modal pahala. Ya, tapi ada orang nggak respon terhadap ibadah yang Allah berikan bagi ya, benar kebaikan buat dia, maka dalam pandangan Allah itu orang bakhil. Man yabkhulu bi ta'ati, pelit untuk taat sama aku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang ibadahnya dia, jalani dia, kewajiban ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi ya ada kurangnya. Apa kurangnya? Ibadahnya tidak ikut aturan. Itu tuh ya. Ya karena dia nggak mau belajar. Makanya kita ngaji ini pentingnya begitu, buat betulin ibadah kita. Loh kenapa? Sebab ibadah yang Allah suruh itu sudah sepaket dalamnya dengan aturannya. Kita disuruh ngapain nih? Sholat. Ya bukan sholat doang, tapi ada aturan di dalamnya. Namanya kaifiyat dan tata caranya. Itu ilmunya harus dipelajarin. Ya sebelum sholat itu ada toharoh namanya, wudu misalnya. Ya bagaimana caranya? Ada aturannya. Itu puasa semua. Mau ibadah wajib, mau ibadah sunnah sama. Semua ketika diperintah kepada kita sudah sepaket di dalamnya dengan aturan dan tata caranya. Pelajarin itu biar ibadah kita sesuai aturan, bener ya, sehingga keterima gitu. Ini orang ibadah tapi sayang ibadahnya tidak sesuai dengan aturan. Gimana nih nasib orang yang kedua? Dia nggak sampai mati hatinya, sebab itu akhirnya masih jalanin ibadah, masih ingat sama Allah Ta'ala. Cuman karena ibadahnya nggak pakai ilmu, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ya maka orang sebutnya maridul qalbi. Hatinya sedang meradang. Jadi dianggapnya kalau badannya lagi sakit, dia hidup, ya itu hati hidup, nggak mati. Kalau mati mah yang tadi tuh, zahir batin nggak ibadah, mati tuh namanya. Ini mah hidup, cuman lagi meriang, sakit, ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara ibadah yang dia lakukan secara zahir doang, tapi dia nggak tahu aturan. Itu makanya nyuruh ngaji itu bukan cuma Nabi, Allah sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan ngaji itu perintah menuntut ilmu, Allah iringi dalam Al-Quran dengan perintah jihad fisabilillah. Sama kedudukannya. Gitu. Jadi ngaji penting Pak. Ini kan kalau kita tahu ngaji bukan cuma duduk dengerin selesai, tapi ngaji di antara fungsinya buat nyelamatin ibadah kita supaya diterima. Ya, sebab orang yang ibadah luar biasa, tapi nggak diiringi dengan ilmu, dia nggak ngaji, ya. Dia nggak mempelajari kaifiat dan aturannya, ibarat orang hidup tapi sakit. Entah itu meriang sakitnya, ya entah itu flu dan lain sebagainya. Dari sakit ringan sampai sakit berat. Tinggal tergantung bagaimana tahu atau enggaknya terhadap aturan ibadah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada orang ibadah pakai ilmu pastinya nih. Yang ketiga, ibadah juga, dia ngaji juga. Ya. Pak Haji tiap hari ngaji tuh rajin amat. Iya, gua ngaji pengen benerin ibadah gua ngaji pengen benerin iman gua ngaji pengen memperbaiki akhlak gua tuh. Jadi ibadah dijalanin, ngaji gak ditinggalin. Karena ngaji sebagai pendamping ibadah, partnernya gitu ya. Maka orang yang ketiga ini, dia ibadah plus dia juga ngaji, dia nuntut ilmu, mau seminggu sekali, ya mau seminggu beberapa kali, atau minimal sebulan sekali dah. Ini kupingnya dengar ilmu dah, penting mah gitu ya. Ya, maka ini orang disebut namanya hayyul qalbi, hidup dan sehat hatinya. Ibarat orang hidup nih, bukan cuma hidup tapi sehat, seger, bugar, dia punya fisik.
Itu artinya ibadah plus ilmu. Ya. Yang nomor 4, ada orang ibadah bukan cuma pakai ilmu, tapi diiringi pakai adab-adab batin. Ya, maksudnya apa? Ibadah pada Allah Ta'ala enggak mengharapkan apa-apa. Waktu ibadah enggak ingat pahala, waktu ibadah enggak ingat surga. Lah, buat apa itu? Ibadah begitu, enggak pengen pahala, enggak pengen surga. Dia pengennya satu, dapat ridho Allah saja. Ya. Kalau ditanya, lo kenapa Pak? Ibadah enggak pengen surga, enggak pengen pahala? Iya, karena surga sama pahala itu makhluk. Ngapain diarepin? Ngapain dicari? Ngapain yang dituju? Nuju mah Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat ridho Allah, itu mah nggak usah diminta, bakal dikasih pastinya gitu. Ya, Allah itu jangan kan kita minta, enggak minta dikasih. Ya, sekarang saya punya ibadah semata-mata saya serahkan untuk Allah saja, mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Sebab kalau seseorang sudah dapat ridho Allah Ta'ala, jangankan ditaruh di sorga, ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan, dipendam di neraka lagi, itu neraka akan padam apinya. Ya, itu para aulia dulu ada yang nyari tempat di atas gunung, padahal gunung zaman dulu, ya kan, zaman dulu ya, zaman sekarang aja hutan isinya. Ya, tapi banyak para aulia nyari tempat ke atas gunung, ya, nyari tempat padahal hutan. Bahkan ada diceritakan seorang soleh, ya, itu dia punya badan sampai warnanya hijau karena hidupnya dalam hutan, makannya dedaunan, tiap hari makan daun yang ada di hutan. Ya mungkin kalau sekarang kebanyakan zat hijau tuh, hijau daun, ya, jadi kayak bulak badannya hijau. Ngapain itu dia seperti itu? Iya, udah nikmat buat dia mah. Kenapa? Bukan masalah tempat, mau gelap, mau sepi, mau angker, gak ada urusan. Sebab sudah dapat ridho Allah Ta'ala. Tempat kayak begitu jadi surga buat dia. Tuh. Maka orang yang keempat ini disebutnya namanya munawwarul qalbi, orang yang terang benderang hatinya. Ini kalau ketemu orang kayak begini Pak, nggak usah dia ngomong ya, ngasih nasihat. Kita mandang aja, mandang mukanya, udah dapat manfaat kita. Begitu ada ahli maksiat, mandang dia, ya langsung begini, gue pengen tobat nih tuh. Yang malas ibadah, mandang dia, tahu-tahu besok semangat ibadah. Ada orang yang begitu, baru mandang mukanya doang, belum ngasih nasihat. Loh, kenapa begitu? Sebab hatinya, ibadahnya bukan hanya manfaat buat dirinya, tapi bisa ngasih manfaat kepada orang di sekitarnya. Namanya munawwarul qalbi, terang benderang hati. Jadi kalau ketemu orang kayak begitu, tempel baik-baik dunia akhirat. Siapa itu orangnya? Ya orang soleh pastinya, ya, para nabi, para rasul, para siddiqin, ya, termasuk para ulama, termasuk para aulia, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah beritakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Itu siapa itu? Itu shadiqin. Bahasa Quran itu munawwarul qalbi, orang yang terang hatinya. Dalam bahasa Quran namanya orang-orang yang shadiq, ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq. Siapa itu? Yang baru mandang doang, ngingetin kita kepada Allah Ta'ala. Ya, empel orang begitu. Yang udah wafat juga sama. Wali mah mau hidup, mau meninggal sama. Makanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa kita disuruh tawasul sama orang soleh, disuruh ziarah sama orang soleh, disuruh belajar silaturahmi sama orang soleh? Sebab begitu, punya dampak di batin. Gitu, ya. Orang seperti itu merupakan tingkat ibadahnya bukan cuma, ya, enggak ada tujuan ke makhluk, tapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difokuskan hidupnya, umurnya, semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, maka ibadah itu menentukan kelas kita di hadapan Allah, menentukan bagaimana memandang Allah kepada kita. Maka sekarang gimana? Yang dua terakhir, nomor 3 dan nomor 4, ini punya tugas nih selama hidup. Apa tugasnya? Nyelamatin nomor 1 dan nomor 2.
Kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya teman belum mau ibadah, ingetin pelan-pelan Pak, sebagai bentuk rahmat kita kepada dia, rasa sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita sayang pada makhluk Allah di alam dunia, nanti makhluk yang di langit, para malaikat akan sayang kepada kita. Di antara bentuk sayang kita kepada sesama, ingetin mereka tentang ibadah, ajak pelan-pelan, gitu ya. Yang kan banyak, satu orang dah ada orang bisa tobat, bisa ibadah, bisa benar gara-gara kita, maka pahala kita nggak pernah habis sampai hari kiamat, sekalipun kita udah masuk kubur.